ilman berikan oleh peserta tabligh akbar Masjid Agung yang kami muliakan. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita berada di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk bermajelis ilmu dalam rangka acara tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Markas Imam Bukhari. Walhamdulillah acara ini dilangsungkan di akhir-akhir di bulan Zulqa'dah. Maka di tabligh akbar kita pada ini mengambil tema ada apa di bulan Zulhijjah. Nanti akan memasuki Zulhijjah dibekali dengan ilmu. Jadi kita masuk di Zulhijjah itu lakukan dengan benar. Dan mungkin yang diharapkan oleh Qasim Imam Bukhari adalah amalan soleh untuk lebih cepatnya bisanya difungsikan masjid kita di Sumpang itu. Dengan itu nanti disebutkan lebih luas, lebih lebar. Namun di awal ini kita mulai dulu dengan ada apa dengan bulan Zulhijjah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz. Beliau saat ini bersampai di Makassar. Baik, karena kita sudah juga mengundur waktu, maka kepada Bunda kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله من النار.
Ma'asyiral alhamdulillah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan nikmat Allah tabaraka wa taala, kewajiban bagi kita semua adalah senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Kaum muslimin wal muslimat, Allahu wa iyyakum. Majelis ini tabligh akbar kali ini untuk materi yang diberikan oleh panitia kepada kami terkait dengan kemuliaan Hijjah. Iya. Jamaah wa iyyakum, karena waktu kita terbatas, kita langsung saja akan mengupas tentang bulan Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian, di dalam agama kita Islam ada bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Ada beberapa bulan yang lebih agung daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kemudian kata Allah, minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang mulia. Terdapat 4 bulan. 4 bulan itu tidak disebutkan dalam ayat, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu, kata Nabi, dalam Islam ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia itu? Nabi terangkan, kata beliau, salasun awaliyat, 3 bulan Dzulhijjah, Ram. Ini bulan-bulan mulia. Dzulqa'dah yang kita ada di akhir bulan Dzulhijjah, sehari 2 hari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan ma bain wa Sya'ban, yaitu antara Jumadil dan Sya'ban, bulan yang terletak Jumadil dan Jumadil, kemudian Sya'ban. Jami'an barakallahu fikum. Fokus pembahasan kita yaitu pada bulan Dzulhijjah ini. Di mana menyebutkan bahwa bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan mulia dalam Islam. Jamaah sekalian, barakallahu fikum,
Hijjah itu 10 awalnya, ada 10 pertengahan, dan ada 10 terakhir. Bagaimana bulan Ramadan ada 10 awal, ada 10 pertengahan, ada 10 terakhir. Maka jamaah sekalian, dari 10 awal, 10 pertengahan, 10 terakhir di bulan Dzulhijjah, maka yang paling agungnya, yang paling mulianya ada pada 10 bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walayalin ashar. Kata Allah, fajar, demi waktu subuh. Kemudian walayalin ashar, dan demi hari-hari malam-malam yang 10. Itu Allah bersumpah demi waktu subuh dan demi hari-hari atau malam-malam yang 10. Hari-hari atau malam yang 10 yang maksud pada ayat itu dijelaskan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Allah Ta'ala sumpah dengannya. Pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu yang Allah sumpah menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk mulia, makhluk yang agung. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menyebutkan sesuatu dari kalangan makhluknya, maka sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya itu perkara yang mulia, perkara yang hebat, perkara yang agung dalam agama kita. Ya, maka 10 pertama ini adalah hari-hari yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Nabi, a'dhamul ayyami yaumul ashar. Hari yang paling agung, Nabi sebutkan a'dhamul ayyam, hari yang paling agung itu dalam Islam dari seluruh hari-hari yang ada, kata Nabi, ayyamul ashar, yaitu hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Iya, ini jelas hadisnya a'dhamul ayyam. Di ayat, di hadis yang lain Nabi
pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan. Karena ini adalah 10 yang betul memuliakannya. Kita tahu 10 terakhir Ramadan bagaimana kemuliaannya yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi di 10 terakhir Ramadan itu tidak tidur lagi. Tidak ada tidurnya di malam hari. Kalau di malam-malam lain Nabi ada tidurnya tapi sedikit. Tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi tidak tidur sama sekali. Karena Nabi mengagungkan 10 terakhir Ramadan. Nah sekarang jamaah sekalian, yang mana lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Di sini ada khilaf ulama. Sebagian ulama berkata 10 pertama Dzulhijjah lebih utama. Sebagian ulama mengatakan tidak, 10 terakhir Ramadan yang lebih utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menggabungkan pendapat ulama. Beliau berkata bahwa jika dilihat siangnya, maka 10 pertama Dzulhijjah yang lebih utama. Tetapi jika dilihat malamnya, maka 10 terakhir bulan Ramadan yang lebih utama. Itu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengkompromikan, menggabungkan pendapat para ulama. Jika dilihat siangnya, maka 10 pertama Dzulhijjah yang lebih utama. Jika dilihat malamnya, 10 terakhir Ramadan yang lebih utama. Kenapa jamaah sekalian? Sebab di bulan Dzulhijjah, di siangnya ada dua hari yang tidak ada pada bulan Ramadan, yaitu hari Arafah dan hari Yakban. Adapun malam di Dzulhijjah, yaitu malam Lailatul 10 pertama Dzulhijjah dan 10 terakhir ini menjadi lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada 10 awal Dzulhijjah. Kenapa 10 awal Dzulhijjah menjadi hari-hari yang luar biasa? Menjadi hari-hari yang paling agung dari seluruh hari-hari yang ada. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan, karena pada 10 pertama Dzulhijjah itu ada 2 hari yang luar biasa. Dua hari inilah yang menjadikan 10 awal Dzulhijjah itu menjadi luar biasa. Yang pertama kata Syekh bin Allah taala itu ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Ini hari Arafah adalah hari yang luar biasa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi. Baik doa kata Nabi, tidak ada doa yang lebih baik. Itulah doa yang paling terbaik kata Nabi, adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang dipanjatkan hamba-hamba Allah di hari Arafah itu. Kenapa jamaah sekalian? Doa di hari Arafah menjadi doa yang terbaik karena hari itu bukan hari biasa, yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyu'tiqallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari dalam agama kita ini, di hari itulah paling banyak hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka kecuali hari Arafah ini. Nabi sebutkan itu. Tidak ada hari dalam agama kita di mana pada hari itu paling banyak hamba Allah tabaraka wa taala dibebaskan dari neraka kecuali pada hari Arafah. Ya, kita tahu jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu setiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Itu setiap malam. Ya kan? Ya, tetapi jamaah sekalian,
hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di hari Arafah, malam-malam Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir malam, dari malam-malam Ramadan utaqa, ada hamba Allah, banyak hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka. Tetapi disebutkan tentang hari Arafah, di hari itulah jumlah hamba jauh lebih banyak. Jumlah hamba-hamba Allah dibebaskan oleh Allah dari neraka di hari Arafah itu jauh lebih banyak. Apa yang demikian? Karena keagungan Arafah ada Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji, kata Nabi, adalah wukuf di padang Arafah. Ya, Nabi menyebutkan itu. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu jamaah sekalian, haji itu amalannya ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jamrat Aqabah dan seterusnya. Tetapi yang Nabi sebutkan wukufnya di Arafah. Kenapa demikian? Sebab wukuf di padang Arafah itulah rukun haji yang paling agung. Itulah rukun haji yang paling penting. Tidak sah hajinya seseorang ketika dia tidak wukuf di padang Arafah. Kemudian yang kedua, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, kenapa pertama bulan Dzulhijjah ini diutamakan dari seluruh hari yang ada? Sebab di hari itu ada hari raya kurban. Ada hari raya kurban. Dan hari raya kurban inilah, ya, kata Nabi SAW, a'dhamul ayyami yaumun nahri. Hari yang paling agung dari seluruh hari yang ada adalah hari raya 10. Ya, hari-hari yang jumlahnya 10 paling agung adalah 10 Dzulhijjah. Nah, sekarang untuk harinya, ya, Nabi mengatakan hari yang paling agung dari seluruh hari-hari yang ada, ya, maka kata Nabi itu adalah hari raya kurban. Tidak ada hari yang lebih hebat, tidak ada hari yang lebih agung mengalahkan hari raya kurban. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis, yaumun nahri yaumul hajjil akbar. Hari raya kurban itu, kata Nabi, ada hari haji besar. Sebutkan hari raya kurban itulah hari haji besar. Nah, dan sekali lagi jamaah sekalian, itu berada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di surah Al-Fajr tadi baca subhanahu wa ta'ala, wajar, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Nah, dimaksud oleh Allah di situ waktu subuh yang mana? Ya, wal fajar, demi waktu subuh. Allah bersumpah waktu subuh. Waktu terbaik kan? Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Waktu yang terbaik itu waktu subuh. Makanya sholat yang paling pahalanya sholat subuh, karena dikerjakan di waktu subuh. Ya. Nah, sekarang Allah bersumpah wal fajr, demi waktu subuh. Pada ayat itu subuh kan banyak ya. Tadi subuh ada, sebentar subuh, besok subuh, lusa subuh. Subuh yang mana yang dimaksud oleh Allah sampai Allah bersumpah dengan waktu subuh itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan waktu subuh yang dimaksud pada ayat itu adalah fajru yaumin nahri khassah, yaitu waktu subuh hari raya kurban secara khusus. Itu yang dimaksud. Jadi waktu subuh yang dimaksud oleh Allah yang kemudian bersumpah dengannya waktu subuh di hari raya kurban. Ya, setelah kita subuh kemudian berangkat ke lapangan mengerjakan Idul Adha, setelah itu kita menyembelih hewan-hewan kurban kita.
Waktu subuhnya itulah Allah bersumpah dengannya, wal fajar, fajar raya kurban, menunjukkan ya betapa mulianya, betapa agungnya hari ini. Sekali lagi, dua hari ini, hari Arafah dan hari raya kurban, menjadikan 10 pertama Dzulhijjah terbaik dari hari yang ada dalam satu tahun. Allahu fikum. Yang azza wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan nanti kita dengan pertama Dzulhijjah ini yang luar biasa, apa yang perlu kita lakukan? Apa sikap kita? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah, dan kita berharap semoga Allah dengannya. Saat Allah mempertemukan kita, yang perlu kita lakukan, apa sikap kita sebagai seorang muslimah? Apa bukan tersebut hari biasa? Tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin kita akan lakukan hari seperti hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan sikap kita begitu luar biasa, sabaran kita itu luar biasa, maka pula jamaah sekalian, kita mendapati 10 pertama Dzulhijjah, sikap kita seperti kita masuki bulan Ramadan. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus bersemangat di 10 pertama Dzulhijjah. Seorang sahabat yang mulia, subhanallah, Ibnu Jubair, anak sahabat, disebutkan oleh para ulama yang menceritakan kondisi Abdullah ibnu Jubair. Kata mereka, Abdullah ibnu Jubair ketika masuk hari pertama Dzulhijjah, mulai hari pertama, yajtahiduna ijtihad, maka Abdullah ibnu Jubair itu bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh, dengan kesungguhan yang luar biasa beribadah. Sampai-sampai kata mereka, sampai-sampai begitu sungguhnya, hampir-hampir beliau tidak sanggup melakukannya. Maksudnya, begitu artinya dipaksa sungguh melakukan ibadah, memaksa diri, sampai-sampai beliau akan sanggup lagi mengerjakan itu ibadah, tapi paksa diri. Itu Abdullah ibnu Jubair. Dan memang jiwa kita harus dipaksa dalam ibadah itu. Kalau kita tidak memaksa diri kita, kita tidak akan ibadah. Harus dipaksa, harus bermujahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, "Jahada fi lanahdiyannahum subulan." Kata Allah, siapa sungguh-sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh pada agama, sungguh kata Allah, kami akan menunjukkan kepada jalan-jalan kami. Kami akan menuntun dia kepada jalan kami. Ketika dia sungguh-sungguh bermujahadah, berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bermujahadah. Masuk hari pertama, subhanallah, kita harus kencangkan ikat pinggang. Kalau Nabi di 10 terakhir kencangkan, bersungguh-sungguh beribadah. Masuk nanti 10 awal Dzulhijjah, kita harus bersungguh-sungguh menguatkan ikat pinggang kita, mengencangkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah? Sebab sungguh ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan pada 10 pertama Dzulhijjah itu luar biasa pahalanya. Dengan ibadah bukan sekali,
Walaupun sekarang ini ibadah kita besar pahalanya, karena kita sekarang juga masuk pada bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan mulia. Tetapi sekalian, ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu luar biasa. Luar biasa. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu Allah min ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari dalam Islam di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah. Di riwayat yang lain, a'dhamu ajra, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut, kata Nabi, dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr, daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Cermati hadis itu. Nabi menyebutkan bahwa di 10 pertama ini amal soleh yang dikerjakan itu lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah ini. Iya, amal soleh. Suruh beramal soleh ketika masuk Dzulhijjah, sikap kita beramal soleh. Dan Nabi bahwa amal soleh yang kita lakukan pahalanya jauh besar, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentunya soleh dicintai Allah. Kapanpun kita mengerjakan amal soleh dicintai oleh Allah. Sekarang ini kita beramal soleh, kita duduk bermajelis ilmu, dicintai oleh Allah wa ta'ala. Ketahuilah, ketika anda nanti majelis ilmu 10 Dzulhijjah, maka majelis ilmu itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadis. Ketika kita bermajelis ilmu, pahalanya besar, pahalanya besar. Ini adalah ibadah luar biasa, pahala luar biasa. Ketika kerjakan nanti, anda majelis ilmu nanti di 10 pertama Dzulhijjah, maka pahalanya lebih besar makan dalam majelis ilmu anda pada hari ini. Makna hadis. Amal soleh yang kita lakukan, pahalanya nanti amal kita kerjakan keluar 10 pertama. Jamaah sekalian, ketika para sahabat mendengar dari Nabi, maka para kata, ya Rasulullah, fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bagaimana dengan orang yang berjihad? Apakah orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, angkat senjata melawan musuh, juga kalah? Orang yang beramal soleh pada 10, sahabat bertanya, bagaimana orang yang berjihad? Mereka dengan membaca Al-Quran di 10 pertama, orang yang melaksanakan sholat sunnah di 10 pertama Dzulhijjah, dengan orang yang 10 pertama Dzulhijjah, apakah orang yang berjihad di Dzulhijjah kalah pahalanya ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat. Kenapa sahabat bertanya itu? Kenapa sahabat ya pertanyakan jihad dan ingin membandingkan jihad dengan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah? Sahabat memahami betul betapa hebatnya amalan jihad, betapa rasanya amalan jihad. Mereka bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad
dengan mereka yang beramal soleh di 10 pertama Hijjah? Nabi. Nabi mengatakan wajadu fi sabilillah. Iya. Itu orang yang berjihad di jalan Allah. Kalah pahala mereka. Kalah pahala mereka dengan orang yang membaca Al-Quran, dengan orang yang bersedekah, dengan orang yang bermajelis ilmu, sunnah, dengan orang yang beramal apapun. 10 pertama Dzulhijjah, orang-orang yang berjihad kalah pahalanya. Coba kan, luar biasa. Padahal kita jihad itu luar biasa pahalanya, jihad itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin lailatin khairun siyami syahrin wa qiyami. Dalam hadis Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga di daerah perbatasan musuh. Berjaga di situ. Di waktu-waktu jihad ini, jihad itu biasanya ada orang-orang tugaskan untuk berjaga di perbatasan ini. Dia berjaga, sekedar berjaga di daerah perbatasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu yaumi, berjaga 1 hari 1 malam. 1 hari berjaga lebih khairun, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada orang yang mengerjakan puasa selama baik itu. Dan orang yang mengerjakan puasa selama 1 bulan lamanya berpuasa dan selama 1 bulan. Subhanallah. Dia 1 hari 1 malam, maka dia mendapatkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala, kalahkan lebih baik pada pahala orang yang mengerjakan puasa selama 1 dan mengerjakan sholat malam selama 1 bulan. Hanya dengan tenaga 1 hari, hanya dengan ribat. Bagaimana lagi dengan orang yang jihad? Ya kan? Itu kata di ribat ya, hanya daerah perbatasan. Bagaimana dengan mereka yang masuk ke dalam pertempuran, berhadapan musuh, mengorbankan nyawa, mengorbankan dirinya. Tentu jauh lebih besar pahalanya kan? Tetapi apa kata Nabi? Kata orang yang melakukan amal soleh di 10 pertama dulu mengalahkan pahala orang yang berjihad itu. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Begitu pula orang yang berjihad di jalan Allah tetap pahalanya, tetap kalahkan oleh orang-orang yang beramal soleh di 10 Dzulhijjah. Illa bali, kata Nabi, illa rajulun raja binafsihi malihi walam min dalika bisyai. Kecuali Nabi, kalau dia keluar berjihad membawa semua hartanya, tidak ada yang tersisa di rumahnya, dibawa semua. Tidak ada yang tertinggal, tabungannya dibawa semua, habis semua tabungan. Kemudian kalau kendaraan bawa semua kendaraannya jihad, tidak ada yang tersisa, semua tadi bawa, kata Nabi. Begitu pula dirinya, artinya dirinya juga ikut jihad. Bukan hanya menyumbang, bukan hanya sumbangsi, tetapi dirinya pun terlibat dalam jihad. Kata Nabi, ini keluar berjihad, membawa semua hartanya dan membawa dirinya. Setelah selesai jihad, tidak ada satupun hartanya yang kembali dan diri pun tidak kembali.
habis, orangnya terbunuh. Kata Nabi, baru itu utama. Itu lebih utama. Artinya jamaah sekalian, seandainya ada orang yang keluar berjihad, membawa tanya, membawa dirinya, tapi setelah selesai jihad masih hidup, masih kembali, tetap orang yang beramal soleh di 10 pertama Dzulhijjah lebih utama. Sebab Nabi tadi mengatakan, kecuali kalau dia keluar berjihad, membawa dirinya selesai habis hartanya, pun bunuh, maka dia lebih utama itu. Subhanallah. Jamaah sekalian, a'azzani Allah. Oleh karena itu, berbahagialah ketika Allah pertemukan nanti kita dengan 10 awal Dzulhijjah. Luar manfaat dengan baik untuk beramal soleh. Amal soleh pun kita kerjakan akan orang-orang yang berjihad itu. Nah, sekarang berikutnya kalian. Amal soleh apa yang perlu kita, yang perlu ya, masuk 10 pertama Dzulhijjah yang perlu kita lakukan, persiap. Ya. Tentunya semua amal soleh bisa kita lakukan. Semua, apa saja. Sebab dalam hadis tidak ditentukan amal soleh tertentu kan. Amal soleh apapun dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah lebih baik. Tetapi jamaah sekalian, barakallahu fikum, di setiap momen-momen tertentu itu biasanya ada amalan-amalan tertentunya juga. Ya kan? Itu ada amalan khususnya. Di bulan Ramadan misalnya, masuk Ramadan, ada amalan khususnya? Ada. Walaupun boleh kita katakan amalan apa saja kan? Boleh. Tapi harus kita prioritaskan yang lebih khusus. Di Ramadan apa amalan khusus? Puasa. Itu paling pokok, ya kan? Itu yang pokok. Ramadan itu puasa, itu yang paling pokoknya itu. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Ya, memperbanyak bersedekah. Yang keempat, apa lagi? Salat tarawih. Yang kelima, salat malam. Yang keenam, khusus Ramadan yang perlu untuk kita tekankan. Apalagi di bulan Ramadan, iktikaf. Apalagi khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah. Enggak, itu sudah selesai Ramadan. Apalagi memberi puasa. Itu amalan khusus. Kemudian juga ini ada amalan khususnya. Ya. Maka ketika ada amalan khusus, maka kita harus baiknya prioritaskan amalan khusus. Jadi momen tertentu ada amalan khususnya, maka kita dahulukan, prioritaskan amalan khusus. Walaupun boleh saja kerjakan lain, dahulukan amalan khusus. Ya. Apa amalan khususnya Dzulhijjah nanti? Pertama, ini perhatikan, masuk 10 pertama Dzulhijjah, lakukan ini. Pertama adalah memperbanyak berzikir. Perbanyak berzikir. Kalau di bulan Ramadan perbanyak apa? Baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau masuk 10 pertama Dzulhijjah,
perbanyak berzikir. Balik ya, dibalik. Kalau masuk Ramadan banyak orang baca Al-Qur'annya. Masuk Dzulhijjah banyak baca Al-Qur'annya, kurang terbalik. Boleh saja, tidak masalah. Sebab semua 10 pertama kita ditekankan dalam agama untuk memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yadhkurullahi fi ayyam ma'lumat." Kata Allah agar supaya mereka zikir menyebut Allah pada hari-hari tertentu. Ayyamin ma'lumat, pada hari tertentu. Hari-hari tertentu yang dimaksud pada ayat itu dijelaskan Ibnu Abbas adalah ayyam asyr, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Di sini perbanyak berzikir di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Fa'aktsiru hinna min tasbih wat tahmid wat takbir." Kata Nabi, perbanyaklah, banyak, fa'aktsiru, perbanyaklah kalian untuk berzikir pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah, membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Itu diperbanyak itu. Ya. Aksiru kata Nabi, perbanyak. Zikir adalah, ya kan, amalan yang luar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la dzikrullahi akbar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, la dzikrullahi akbar. Dan sungguh kata Allah, betul-betul zikir kepada Allah itu akbar. Apa akbar? Besar. Zikir kepada Allah itu adalah maha besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi dalam hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih utama bagi kalian, wa azka inda malikikum, dan lebih suci di sisi, amalan yang lebih utama suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Nabi sebutkan, yaitu kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang lebih suci, amalan yang lebih utama yang disebutkan dalam tadi, wala dzikrullahi akbar, amalan maha besar. Apalagi kalau dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah, itu akan lebih akbar. Perbanyak zikir. Jamaah sekalian, wadzakiruna Allaha katsira, wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, kata Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan untuknya ampun dan pahala yang sangat besar. Sabaqal mufarridun, kata Nabi dalam hadis, sabaqal mufarridun, sabaqah, musabaqah perlombaan, dia pemenangnya. Apa kata Nabi? Sabaqah, telah menang dalam perlombaan mufarrid. Dia, kul dia, juara dia, mengalahkan yang lain. Siapa? Mufarridun. Nabi ditanya, ya Rasulullah, mufarridun, siapa itu al-mufarridun? Maka mengatakan, ad-dzakiruna Allah katsira wad-dzakirat, yaitu laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Dia menang dalam perlombaan itu. Ini adalah amalan yang biasa. Ketika di masa Nabi, orang-orang miskin, Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya, bersedekah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awala adullukum ala syai'. Aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang luar biasa. Kalian bisa bersaing dengan orang-orang yang kaya. Kalau kalian tidak bisa bersedekah karena kalian tidak punya harta, maka kalian bisa bersaing dengan mereka. Apa kata Nabi? Tusabbihuna, tukabbiruna, wa tahmaduna, surra kulli
thalathan wa thalathan. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selesai waktu masing-masing 33 kali. Itu yang lebih tunjukkan kepada mereka yang tidak punya harta sama sekali. Ini amalan yang luar biasa. Maka jangan, ya, ini 10 pertama Dzulhijjah zikir. Ya. Sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya syara'i al-Islami qad kathurat. Syariat Islam banyak sekali. Banyak sekali syariat Islam itu, banyak sekali kita lakukan. Ya Rasulullah, tolongkan kepadaku saja, satu saja amalan Islam, saya akan pegang teguh amalan itu. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban, hendaklah engkau membasahi lisanmu dengan zikir. Jangan pernah kering lisanmu, basahi terus dengan zikir. Artinya jangan pernah berhenti berzikir. Basahi lisanmu dengan zikir. Terutama ketika nanti masuk 10 pertama, perbanyak zikir, basahi zikir. Ya. Itu yang pertama, ya. Barakallahu fikum. Jadi amalan utama, amalan inti di 10 awal Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, terutama tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perbanyak itu. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna afdal ibadillahi yaumal qiyamati indallah alhamdun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang lebih utama nanti di sisi Allah di kiamat adalah hamba Allah hamba Allah hammadun. Apa artinya hammadun? Hamba-hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak memuji Allah, banyak membaca alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, terus zikir alhamdulillah. Baca zikir-zikir itu. Yang kata Nabi ada 2 zikir itu. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat zikir sangat diucapkan, mudah diucapkan. Ilatani fil mizan, tetapi pahala timbangannya di hari kiamat begitu berat. Habibatan ar-Rahman, dan zikir ini sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman. Zikir apa itu? Subhanallahi. Ada subhanallah kan? Subhanallahi wa hamdihi. Ada pujiannya juga. Subhanallahi al-azim. Cakup itu tadi. Masuk 10 pertama Dzulhijjah, apa kata Nabi tadi? Takbirlah, bertasbihlah, bertahmidlah. Itu ada pada kalimat itu tadi. Allah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, 2 kalimat begitu ringan diucapkan, tetapi pahalanya di hari kiamat begitu berat. Ini kalimat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi mari kita manfaatkan nanti dengan kita banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jangan banyak gunakan waktu untuk yang tidak ada manfaat, sia-sia, apalagi membasahi lisan dengan gosip. Jangan, ini bulan mulia ini, ya. Berhenti gosip di bulan mulia. Istirahat dulu. Nanti baru bertobat. Gitu, ya. Selesai berwujud, selesai dan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara amalan ini bulan nanti jamaah sekalian ada berpuasa. Masya Allah. Kapan kita berpuasa? Kapan mulai berpuasa? Kalau mau lebih bagus, kalau mau utama, dari awal Dzulhijjah sudah berpuasa.
Itu lebih bagus, lebih sempurna. Sampai apa? Sampai tanggal 9. Tanggal 10 haram berpuasa, boleh berpuasa di hari raya. Jadi kalau mau lebih utama salat di tanggal 1 sampai 9. Pernah kala bila sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu Dzul Hijjah. Rasulullah 9 hari pada Hijjah. 9 hari dan Dzul Hijjah. Pernah lakukan itu. Silakan berpuasa hari. Ustaz, tidak bisa ke 9 hari. Tidak mampu. 8 hari mau. Oh, itu 8 hari. Mantap. Silakan kerjakan hari. Kalau Anda mau 8 hari, dari hari apa? Terserah. Ya kan? 8 hari. Berapa hari, Om? 7 hari. Alhamdulillah 7 hari, mantap. Tidak bisa 7 hari, Ustaz. Berapa hari? 6 hari, 6 hari bagus. Bisa juga 6 hari, 5 hari, 5 hari bagus. Tidak bisa juga 5 hari. Bisanya hanya 1 hari. 1 hari bagus sekali. 1 hari saja sudah bagus. Anda berpuasa 1 hari di 10 pertama Dzul Hijjah itu luar biasa. Tinggal pilih harinya. Salah hari. Anda puasa 1 hari, tapi pilih hari yang terbaiknya. Hari yang terbaiknya hari apa? Kalau Anda tidak mampu 9 hari, silahkan berpuasa sehari saja. Tapi pilihlah hari Arafah tanggal 9. Silahkan. Tanggal 9. Puasa 1 hari itu luar biasa. Kata Nabi SAW, saumu yaumi Arafah. 1 hari pada hari Arafah, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal madiyah, akan menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan, hanya dengan 1 hari. Saja. Bayangkan, hanya sehari berpuasa, jamaah sekalian, dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu dihapuskan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hanya sehari. Iya. Jamaah sekalian. Ustaz, tidak bisa juga sehari. Bisa supaya 1 aku diampuni. Bisa, tapi kembali ke masa kecil dulu. Kecil ke dulu, hari. Mana ada puasa sehari. Terus bagaimana, Ustaz? Ya sudah. Kalau Anda tidak bisa juga berpuasa 1 hari, maka silahkan berjuang untuk menggugurkan dosa Anda. Dosa Anda sedikit atau banyak? Kalau sedikit tidak apa-apa. Pertanyaannya, selama 1 tahun itu apakah dosa Anda sedikit? Selama 1 tahun menumpuk dosa kita. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun itu. Jangan dalam 1 hari saja. Kalau kita mau coba antum hitung dosa antum 1 hari. Coba ayo masing-masing menghitung dosa. Mulai dari awal bangun. Coba mulai dari awal bangun. Ketika kita awal bangun, apa yang kita cari dulu? Orang ini di zaman now, orang ketika baru apa yang dia cari? Bukan cari sajadah, di mana sajadah malam? Mana itu
langsung HP. Begitu buka HP, begitu buka YouTube, mau ceramah, muncul adalah iklan. Apa iklannya? Apa iklan yang muncul? Tanggang yang muncul. Itu yang muncul. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, diselesaikan itu iklan. Tapi kalau dia punya rasa takut kepada Allah, segera diingatkan padanya dari itu iklan. Karena iklan merusak iman. Kalau dosa, itu baru bangun loh. Baru pertama kali lihat HP sudah banyak itu dosa mata. Banyak dalam satu hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, hati. Satu hari itu luar biasa. Mulut ini paling banyak. Basahi dengan zikir supaya tidak ada peluang untuk gosip, supaya tidak ada peluang untuk berbicara tidak bermanfaat. Iya, banyak dosa sekali perlu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari luar biasa dosa kita, apalagi setahun. Wah, luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat begitu luar biasa kepada hambanya. Allah menyiapkan sehari saja. Allah menyiapkan amalan berpuasa sehari bisa menggugurkan dosa kita sama. Subhanallah. Maka yang tidak mampu berjuang, Anda mampu. Bahaya kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Satu dosa itu kalau tidak diampuni oleh Allah, ya. Satu dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, orang-orang yang disiksa di kubur. Nabi sebutkan yang disiksa di kubur itu. Di antara mereka yang disiksa di kubur ternyata pelanggarannya bukan pelanggaran besar. Pelanggaran kecil. Kuburnya. Pelanggarannya disebutkan oleh Nabi ketika Nabi lewati dua kuburan. Nabi lewati dua kuburan. Kata Nabi, huma la yu'ad wa ma yu'adani fi kabir. Sesungguhnya keduanya ini diazab oleh Allah di kuburnya, dan keduanya diazab bukan persoalan besar. Persoalan yang dianggap remeh, kecil. Amma yang satunya diazab ketika dia kencing, tidak apa? Tidak apa ketika kencing? Tidak cebok, tidak istinja. Kencing tidak istinja. Akan detik bawam nih. Temen akan detik nih. Tek, kurasi. Kalau dia pakai daun boleh. Boleh kan? Sebab istinja kan pakai air. Boleh pakai batu, boleh pakai kertas, yang penting bisa meresap. Ini tidak pakai detik. Begitu detik air kencingnya itu apa? Tak bene-bene. Bagi sholat. Gara-gara ini kata Nabi, gara-gara ini diazab di kuburnya. Begitu saja. Nah, jamaah sekalian,
dia seperti itu, bukan sehari, 1 tahun. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah bagaimana itu? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita amalan berpuasa sehari di hari Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan lewatkan, Masya Allah, luar biasa. Baik, kemudian berikutnya jamaah sekalian, azza Allah wa iyyakum. Ya. Di antara amalan khusus di bulan Dzulhijjah, di awal bulan, berkurban. Itu amalan khususnya, berkurban. Tadi sudah puasa, memperbanyak zikir, setelah itu berkurban. Ya. Berkurban ini bagi orang yang mampu, jelas. Yang tidak mampu tidak masalah. Sekarang bagi orang yang mampu, masuk 10 pertama Dzulhijjah dianjurkan berkurban. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man kana lahu sa'a wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Itu disebutkan dalam hadis seperti itu. Nabi berkata dalam hadis tersebut, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kami di mana tempat sholatnya Nabi? Masjid Nabawi. Bayangkan itu, Nabi larang dekati Masjid Nabawi yang tidak berkurban padahal mampu berkurban. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, bagi kita yang mampu berkurban, ayo kita berkurban. Kurban adalah ibadah besar, ibadah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk berkurban dengan anak yang kita cintai seperti Nabi Ibrahim, tidak. Nabi Ibrahim disuruh berkurban dengan anaknya. Luar biasa, anak yang begitu beliau cintai, yang bertahun-tahun beliau menikah belum punya anak, berdoa kepada Allah, berulang-ulang berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang saleh. Berbulan-bulan, bertahun-tahun beliau berdoa, minta kepada Allah anak yang saleh. Di usia 84 tahun, di usia 84 tahun baru Allah memberikan anak. Bayangkan begitu lama beliau berdoa kepada Allah meminta anak, nanti di usia 84 tahun baru dikasih anak. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ibrahim dengan seorang anak yang kelak menjadi anak yang penyabar, yaitu Nabi Ismail. Setelah lahir itu anak, begitu bahagia, begitu gembira Nabi Ibrahim. Oh, gembira luar biasa dengan lahirnya anak tersebut. Ternyata ketika anak sudah mulai dewasa, ya kan? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, kata Allah, tiba-tiba Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Subhanallah. Sembelih itu anaknya. Di usia 14 atau 15 tahun waktu itu Nabi Ismail disuruh oleh Allah menyembelih anaknya. Subhanallah. Luar biasa. Bukan berkorban dengan sapi, bukan berkorban dengan kambing, berkorban dengan anak yang kamu cintai. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim berkorban,
Apakah Nabi Ibrahim kemudian merasa berat? Tidak sama sekali. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun merasakan berat. Kenapa? Karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anaknya sendiri. Luar biasa. Nah, kita jamaah sekalian, barakallahu fikum, kita tidak disuruh oleh Allah menyembelih anak kita, berkurban dengan anak kita, berkurban dengan istri kita. Tidak. Allah tidak menyuruh berkurban dengan mobil kita, berkurban dengan motor kita, berkurban dengan rumah kita, berkurban dengan sawah kita. Tidak. Allah hanya menyuruh berkurban dengan rezeki 2 juta. Hanya 2 juta dari 10 juta tabungan kita. Masa tidak bisa? Hamba Allah 2 juta dari 10 juta. Itu pun hanya sekali setahun. Ya, banyak cicilan. Berarti kan Anda bisa cicil. Berarti Anda masa bisa cicil? Tidak bisa berkurban. Ya, jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Jadi ini kita usahakan ya. Usahakan apalagi orang-orang yang mampu, ayo kita hidupkan 10 pertama Dzulhijjah dengan ibadah yang mulia ini. Ini ibadah inti ya. Inilah ibadah inti pada bulan Dzulhijjah. Di 10 pertama Dzulhijjah adalah kita berkurban. Nabi tadi mengatakan inna a'dhamal ayyam yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari raya kurban. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, maka kata Allah syukurilah nikmat tersebut dengan mengerjakan 2 ibadah mulia, yaitu salatlah karena Allah dan berkurbanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan disebutkan 2 ibadah ini, ibadah salat dan ibadah kurban. Kata beliau karena ibadah salat adalah ibadah yang paling afdal terkait dengan badan, dan ibadah kurban adalah ibadah yang paling afdal terkait dengan harta. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan tentunya banyak lagi amalan-amalan soleh yang lain yang perlu untuk kita lakukan ketika kita masuk pada bulan Dzulhijjah ini. Yang jelasnya apa yang saya sebutkan tadi hanya sebagian dari amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga ya kita memperbanyak bersedekah ketika masuk bulan Dzulhijjah ini, dan ini insyaallah taala akan dibahas tuntas, dikupas tuntas nanti oleh Ustaz kita Ustaz Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Sebelum kami tutup majelis kita pada sesi yang pertama ini, kami ingatkan bahwa jamaah sekalian, kalau di 10 pertama Dzulhijjah kita harus bersungguh-sungguh beribadah, beramal soleh, maka kami ingatkan kepada diri kami dan kepada seluruh ikhwas sekalian, hati-hatilah. Di 10 pertama Dzulhijjah jangan berani berbuat dosa. Jangan berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab sungguh dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang mulia ini dosanya berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat itu tadi, ketika Allah menyebutkan ada 4 bulan yang mulia, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kata Allah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya jangan mendolimi, jangan berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Sebab ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Apa yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nantiasa memberi taufik kepada kita pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Waffaqana Allahu bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sesi pertama baru saja selesai kepada guru kita
Alhamdulillah, ilmu kita tentang sufi yang kita sudah sangat lengkap di hari betul-betul berbicara tentang Zulhijjah. Di antaranya ada amal-amal soleh lain yang selalu dihidupkan panitia untuk saya, jangan lupa sibuk-sibuk sedikit dengan amal-amal soleh. Di antara amal soleh yang diinginkan adalah berbanyak sedekah. Ini acara ini disponsori oleh Markas Imam Bukhari yang masjidnya sedang dibangun. Maka di awal-awal jadi perbanyak amal soleh yang ada bersedekah, menyumbang atau mengisi amplop, menyerahkan bagian kepada panitia, itu yang semuanya adalah bagian daripada amal-amal sedekah. Dan diharapkan masjid Imam Bukhari yang ada di Subang itu ya sebelah atas Borobudur, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa dilanjutkan pembangunannya dan tentunya bisa dipakai untuk beramal jariah kepada para muslim. Jadi jangan sampai terlewatkan masa-masa awal Zulhijjah ini sebagai bekal. Supaya juga panitia bisa senyum bakal ini. Baik, kita lanjut pada sisi kedua kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Abu Farhan Sallallahu Alaihi Alhamdulillah membawakan materi yang berjudul keutamaan sedekah jariah. Ini lagi yang lebih banyak masukan sedekah. Kalau bicara baik-baik sedekah, karena memang sedekah adalah satu amalan jariah yang memanfaatkan akal saling dan berupa saling dan mulia. Ya, nanti kita di sisi ketiga dan dua mulai sisi penjawab. Siap. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaan dari saya bertanya, Masya Allah. Nanti yang menjawab ini di masa depan. Kembali diingatkan bahwa nanti sesi kedua ini perlu kita harus hormat dan mulai dari pakai barangkali ini. Ini ada 3 buku, 4 ini ini bukan hadiah, jadi 3 ini saja. Luar biasa buku yang terkait dengan Zulhijjah, mendulang pahala di bulan Zulhijjah. Siapa yang mau menjawab ini? Sambil saja. Oh, silakan. Belum ada pertanyaan bahas saya akan pertanyaannya ini. Bapak tinggal di mana? Masih bisa luar biasa. Betul saya katakan bahwa ini kan diakbar ini secara nasional, karena itu kan produksinya luar biasa. Mungkin juga di Argentina sana juga di baik Pak. Bapak bisa menyebutkan minimal oh ya. Bapak ini sebelumnya Pak Bapak di nama dari masjid tinggal alamatnya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsul Abu Khalid dari Masjid Istiqlal. Samsul Tansibar. Ya, pertanyaannya Pak. Sebutkan minimal 3 amalan-amalan sunnah yang disunahkan di 10 pertama 10 pertama
Nah, lanjut Pak yang kedua. Yang kedua, berpuasa yang pertama 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Amin. Nah, yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah di bulan Zulhijjah. Cocok. Yang ketiga, berkurban bagi yang mampu. Berkurban bagi yang mampu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan jika ada muslim yang mampu baru dia berkurban, jangan mendekati masjid Nabi. Jangan mendekat. Masya Allah. Ya ada katanya minimal 3. Itu sudah 3 kali. Oh saja minimal 3 ya. Betul-betul berarti pas kena standar kayak. Siapa masukkan 10 karena banyak tadi. Bersedekah masukkan Yang punya. itu juga bersedekah di masjid yang ada di Permare PKB. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya yang mau di. Semoga dilakukan benar. selesai video ini. Ya, termasuk juga itu amalan soleh ya Pak. Mendoakan agar pembangunan masjid sukses saya. Ini Pak adanya, silakan diambil. Ya, mas sedekah ya. Sedekah itu dari menyumbang, memasukkan. Tidak masih ya. Ada yang itu cemburu dalam kebaikan. Baik, masih ada pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan satu hadis tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah? Dia tidak tuntas, yang penting kena itu yang utama. Siapa nih? Ini tidak diangkat dulu. Bisa, kalau ada buku bisa dibaca kalau ada bukunya. Lengkap di sini, dijawab dulu. Nggak ada di sini. Apa dong? Mas dari mana? Uswandi dari Aslinya dari Tiga, bukan sepuh dari Masya Allah. Hubungan Pak ya, hubungan ya. yang saya dari Mitra. Dari Pikiran. Dan jelas orang Indonesia ya. Ya, silakan. Oke, jadi hadis mungkin pendapat dari salaf dari Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah berkata bahwa mereka para salaf pada dulu melakukan tiga dari 10. Pertama 10 hari pertama Zulhijjah, yang kedua adalah 10 hari terakhir, yang ketiga adalah 10 awal Muharram. 10 terakhir apa tadi Pak? Belum. 10 terakhir malam pertama, 10 malam terakhir ada. Oh iya. Akhir 10 hari pertama Muharram. Pertanyaan lanjutan, mana yang lebih utama lagi? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Terus kalau ta'ala bahwa mengkompromikan yang Ustaz ini. Ya, langsung. memperhatikan bahwa siangnya itu lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah. Akan malamnya itu lebih 10 hari 10 malam terakhir Ramadan. Sangka. Silakan. Yang lain. Yang terakhir. Bisa buka sudah susah ini. Siapa yang bisa menyebutkan 4 orang sahabat yang masuk dalam golongan as-shadiqul awwalun? Artinya orang yang pertama, orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Ayo, kondensat 4 2 lah, luar biasa. Bukan Ustaz itu kan? Oh, satu ya, alhamdulillah. Diperkenalkan nama dan dari mana Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
pindah kota. Desa. Oh, desa. Ya, teman-teman silakan. Sahabat yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah, Dari kalangan orang tua Abu Bakar As-Siddiq. ya. Dari kalangan wanita Khadijah. Jadi siapa ini? Tetangga atau siapa? Khadijah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Binti siapa? Ibnu Khalid. Nah, terus yang terakhir keempat. Apakah? Budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Zaid. Zaid siapa? Zaid. Jangan sampai Zaid yang di Paris ini. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris. bin Harisah bin Al-Sarawi Al-Qalbi. Mantap. Silakan Mas dari ini. Boleh diwakilkan. Ada yang mau juga ini? Ini hadiah saya. Ada yang mau bisa kasihkan? Oh, silakan. Pak Juanda. Pertanyaan dulu. Apakah dulu kami bisa? Apakah tidak ada barang yang berubah? Pakai berubah? Oh, kalau begitu silakan. Beliau ini tidak berkat benar karena memang sudah mendaftar untuk berkurban main di sananya begitu. Mana sudah ada satu? Mana? Wah, saya agak lama berusaha. Tunggu dulu jam berapa ya sekarang ini? Keren, alhamdulillah.